Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil pembahasan kami dalam bentuk video yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya Aprilia Risma Yuriana dengan NPM akhir 039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu apa karakteristik produk dan bagaimana pemasar mengklasifikasikan produk tersebut. Jadi jawaban saya yaitu karakteristik produk adalah sifat atau ciri utama yang dimiliki produk tersebut yang berfungsi agar produk tersebut mudah dikenali oleh konsumen. Agar konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk tersebut dengan produk yang lain. Adapun karakteristik utama dari produk itu sendiri dapat dilihat yaitu yang pertama ada dari kinerjanya atau performance. Artinya bagaimana produk tersebut menjalankan fungsi utamanya. Contohnya yaitu smartphone yang menawarkan keunggulan dari smartphone itu sendiri yaitu baterai yang awet, tidak mudah panas, tidak lemot, kurang lebih seperti itu. Terus karakteristik yang kedua yaitu fitur. Artinya ciri tambahan yang dimiliki oleh produk tersebut di luar fungsi utama atau bisa dibilang keunggulan tambahan. Contohnya yaitu kendaraan bermotor yang sekarang itu menawarkan kunci dengan remote, namun dapat digunakan untuk mengunci ganda kendaraan. Terus contoh keduanya yaitu smartphone yang memiliki fitur kamera jernih atau kamera yang bisa di zoom out atau zoom in. Kemudian ada fitur yang namanya fitur keamanan atau face unlock atau menggunakan fitur keamanan dengan cara scan wajah. Seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu reliability atau reliabilitas. Artinya kemampuan produk bekerja secara konsisten tanpa rusak atau jarang kemungkinan kerusakan. Seperti itu. Contohnya seperti laptop. Laptop juga menawarkan fungsi seperti tidak mudah hang untuk penggunaan dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Dan dan laptop yang tidak error ketika saat digunakan seperti itu. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu daya tahan atau kemudahan penggunaan. Artinya seberapa lama bertahan produk tersebut dan seberapa mudah digunakan atau diperbaiki. Contohnya itu seperti sendal yang menyesuaikan dengan ukuran kaki penggunanya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, misalnya mulai dari ukuran atau bentuk kaki seperti itu. Yang kelima itu karakteristik desain dan estetika. Artinya seberapa menarik produk tersebut seperti dari segi bentuk,
warna, ukuran, kemasan, tampilan, seperti itu. Contoh pertamanya yaitu botol Aqua yang memiliki desain sederhana yang mudah digenggam dengan desain tutup botol yang mudah dibuka oleh konsumen. Dengan desain yang berbagai macam. Ada juga air mineral yang menggunakan kemasan dengan menambahkan gambar kolaborasi dengan influencer maupun artis tingkat internasional. Jadi karakteristik produk itu ada 5, yaitu yang pertama kinerja atau performance, yang kedua itu ada fitur, yang ketiga itu ada reliability, yang keempat itu ada daya tahan, dan yang kelima itu ada desain dan estetika. Baik, yang berikutnya yaitu bagaimana pemasar mengklasifikasikan produk itu sendiri. Para pemasar biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu seperti jenis pengguna, cara pembelian, dan fungsi produk itu sendiri. Yang pertama itu pengklasifikasian produk berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama produk untuk konsumsi atau consumer goods, artinya produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga seperti produk sabun, sampo, makanan, pakaian, seperti itu. Atau bisa jadi juga skincare gitu. Yang kedua ada pengklasifikasian produk, yaitu produk untuk industri atau industrial goods. Artinya, produk yang dihasilkan untuk kegiatan produksi atau bisnis. Contohnya seperti mesin, pembuatan bahan baku, dan peralatan pabrik, bisa juga peralatan kantor, seperti itu. Jadi, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Okawa Purustamanandana dengan NPM 2023-3212-1247. Saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan produk? Jawabannya, perusahaan dapat mendiferensiasikan produk dengan cara menciptakan keunikan dan nilai tambah yang membuat produknya terlihat berbeda serta lebih menarik dibandingkan produk pesaing di mata konsumen. Diferensiasi ini pada dasarnya dilakukan agar konsumen tidak melihat semua produk sebagai suatu yang sama, melainkan memiliki alasan khusus untuk memilih satu produk tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan biasanya memadukan berbagai aspek sekaligus, mulai dari karakteristik fisik produk hingga pengalaman yang dirasakan konsumen saat menggunakan atau membelinya. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui pengembangan produk itu sendiri, misalnya dengan menciptakan desain yang lebih menarik, fitur yang lebih lengkap, atau kualitas yang lebih baik. Produk yang memiliki daya tahan tinggi, performa yang stabil, atau inovasi tertentu akan lebih mudah diingat dan dihargai oleh konsumen. Selain itu, perusahaan juga dapat membangun citra tertentu melalui merek, sehingga produk tidak hanya dilihat dari fungsinya saja, tetapi juga dari maknanya atau identitas yang melekat padanya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Jessica Elizabeth Deme dengan NPM 2023-3212-1645. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa desain produk penting dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi desain produk.
desain produk memiliki peran yang penting dan strategis dalam keberhasilan suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang mendukung bahwa desain produk penting dalam keberhasilan perusahaan. Yang pertama, desain produk membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, desain produk dapat menjadi alat diferensiasi di pasar. Desain yang menarik dan inovatif bisa meningkatkan daya saing dan menarik minat pelanggan. Yang ketiga, desain produk berpengaruh terhadap nilai tambah dan kepuasan pelanggan. Apabila desainnya bagus, memuaskan, menyejukkan mata, itu dapat memuaskan hati pelanggan dan membuat pelanggan menjadi betah dan ingin terus menikmati produk yang kita bikin. Yang keempat, desain produk juga berkaitan dengan efisiensi biaya produksi, di mana perencanaan yang tepat dapat membantu mengurangi pemborosan dana. Yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Beberapa faktor utama yang sering berpengaruh dalam desain produk. Di antaranya yang pertama ada kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana desain harus disesuaikan dengan preferensi, kesetaraan, dan perilaku konsumen agar produk dapat diterima di pasar dan dapat diterima oleh konsumen. Yang kedua, fungsi dan kegunaan produk. Desain produk harus dirancang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Fungsi utamanya harus berjalan dengan baik sebelum mempertimbangkan aspek estetika. Yang ketiga ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara produk dirancang dan diproduksi. Yang keempat ada biaya produksi. Desain harus mempertimbangkan efisiensi dan biaya agar produk tetap ekonomis dan dapat bersaing di pasar. Yang kelima ada bahan baku, di mana ketersediaan dan karakteristik bahan baku akan mempengaruhi bentuk, kualitas, dan daya tahan produk. Yang keenam, ada estetika atau keindahan, di mana tampilan visual seperti warna, bentuk, dan gaya sangat penting untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketujuh, ada ergonomi atau desain harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengguna agar produk mudah dan aman digunakan. Yang kedelapan ada persaingan pasar, di mana kondisi kompetitor yang mendorong perusahaan untuk menciptakan desain yang lebih inovatif dan unggul. Dan yang terakhir ada regulasi dan standar, di mana produk harus memenuhi standar keamanan dan aturan yang berlaku di pasar agar dapat dipasarkan secara legal. Sekian dari saya, terima kasih. Halo. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perusahaan membangun dan mengelola baruan produknya dan lini produknya. So, sebuah perusahaan membangun dan mengelola baruan produknya dan lini produknya dengan memperhatikan definisi produk yang jelas secara spesifik, termaksud manfaat dan kualitas dan manfaat dari lini produk tersebut. Terus perusahaan mengelola lini produk dengan cara pertama, menambah produk baru untuk meningkatkan varian dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, menghapus produk yang tidak laku atau tidak memenuhi standar. Dan yang ketiga, perusahaan itu mengubah produk untuk meningkatkan kualitas serta
untuk membuat konsumen tertarik dengan lini produknya dan membeli produk tersebut. So, itu saja yang bisa saya jelaskan di video singkat ini tentang bagaimana perusahaan mengelola dan membangun lini produknya dan lini produknya. Sampai jumpa lagi. Baik, perkenalkan nama saya Francisca Wijaya dengan NPM 202331212281. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan co-brand yang kuat? Jawabannya adalah, co-brand merupakan strategi di mana dua perusahaan bekerja sama untuk membuat satu produk dengan membawa nama dan juga keunggulan dari masing-masing produk tersebut. Maksudnya adalah, setiap brand pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Hal itu dapat dilihat dari kualitasnya, desainnya, maupun popularitas dari produk tersebut. Nah, jika kedua brand itu digabungkan menjadi satu produk, maka hasilnya adalah produk akan menjadi lebih menarik dan kualitasnya itu lebih bagus serta akan lebih mudah dipercaya oleh konsumen karena membawa dua nama brand. Contohnya adalah brand A itu jago dalam teknologi sedangkan di brand B itu lebih unggul dalam desain. Maka saat digabungkan dengan adanya penggabungan brand, produk itu akan menjadi lebih canggih dan juga lebih menarik. Lalu bagaimana caranya untuk menggabungkan kedua brand tersebut? Yang pertama adalah memilih partner yang cocok. Perusahaan harus memilih brand yang memiliki nilai, visi, dan target pasar yang sama atau saling melengkapi. Misalnya, jika brand A itu menyasar kepada anak muda, maka partnernya juga harus memiliki target yang mirip dengan brand A tersebut agar kolaborasi itu terasa lebih relevan dan juga tidak membingungkan konsumen. Yang kedua ada menggabungkan keunggulan dari masing-masing produk. Nah, setiap brand pasti memiliki keunggulan. Dalam co-brand, keunggulan ini harus digabungkan secara nyata dalam produk. Contohnya adalah brand A unggul di kualitas bahan, brand B unggul di desain. Hasilnya adalah produk tersebut akan jadi lebih berkualitas dan juga menarik. Yang ketiga adalah menciptakan produk yang unik. Produk hasil kolaborasi harus memiliki ciri khas yang berbeda dari produk biasanya. Tujuannya adalah agar konsumen merasa produk tersebut lebih spesial, eksklusif maupun limited edition agar brand tersebut atau produk tersebut bisa dinilai layak untuk dibeli karena adanya limited tersebut. Yang keempat adalah strategi pemasaran bersama. Kedua brand perlu melakukan promosi secara bersamaan seperti campaign di media sosial, event atau endorsement. Dengan begitu, produk tersebut bisa menjangkau konsumen lebih luas lagi. Yang kelima adalah menjaga konsistensi kualitas. Kualitas produk harus tetap dijaga konsistensinya sesuai dengan standar kedua brand tersebut. Jangan sampai kolaborasi yang terjadi itu justru akan menyebabkan menurunnya kualitas dari masing-masing brand. Karena hal itu bisa merusak kepercayaan konsumen terhadap kedua brand tersebut. Nah, kesimpulannya adalah co-brand yang kuat terjadi jika kerjasama dilakukan secara strategis, saling melengkapi, dan tetap fokus pada kualitas serta kebutuhan konsumen. Co-brand bertujuan untuk menciptakan produk yang nilainya lebih tinggi dengan cara saling melengkapi kekuatan masing-masing brand. Baik, sekian adalah jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Andi Nolasari dengan NPM akhir 269. Di sini saya menjawab pertanyaan nomor 6. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran? Perusahaan dapat memanfaatkan kemasan sebagai alat pemasaran utama dengan mendesainnya agar menarik perhatian konsumen di rak toko, menonjolkan fitur utama produk, dan menciptakan kesan premium yang membedakan dari kompetitor. Pelabelan berfungsi untuk menyampaikan informasi penting seperti komposisi, manfaat, dan instruksi penggunaan secara persuasif
sekaligus memenuhi regulasi sambil memperkuat identitas merek di benak konsumen. Jaminan memberikan pernyataan formal tentang kinerja produk sebelum pembelian sehingga mengurangi persepsi risiko dan membangun kepercayaan awal calon pembeli terhadap kualitas. Sementara itu, garansi menjanjikan perbaikan, penggantian, atau pengembalian dana jika produk bermasalah setelah digunakan, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pembelian ulang. Sekian jawaban dari saya, berikutnya akan menjelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gito Pramaditya dengan NPM Mahir 102. Baik, di sini saya akan menyimpulkan seluruh jawaban dari teman-teman sebelumnya. Yang dapat saya simpulkan adalah produk merupakan segala sesuatu yang memiliki karakteristik seperti kinerja, fitur, keandalan, daya tahan, dan desain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dapat diklasifikasikan menjadi produk konsumsi dan produk industri berdasarkan penggunaannya. Dan perusahaan perlu melakukan diferensi produk agar memiliki keunggulan dibanding pesaing, misalnya melalui kualitas fitur, desain maupun citra merek. Selain itu, pengelolaan bauran dan lini produk dilakukan dengan merancang, pengembangan, menguji, memasarkan, serta mengevaluasi produk agar tetap sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan desain produk berperan penting karena dapat meningkatkan kepuasan konsumen, menciptakan keunggulan bersaing, serta mendukung efisien produksi. Desain dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan konsumen, fungsi, teknologi, biaya, bahan baku, estetika, ergonomi, persaingan, dan regulasi. Dalam pemasaran, kemasan label, jaminan, dan garansi berfungsi untuk menarik perhatian, memberikan informasi, membangun kepercayaan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Sementara itu, CO Brand merupakan strategi kerja sama dua merek untuk menciptakan produk yang lebih bernilai dengan menggabungkan keunggulan masing-masing. Keberhasilannya ditentukan oleh memilih partner yang tepat, keunikan produk, pemasaran bersama, dan konsistensi kualitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.